Halo semuanya, di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah inspiratif dan penuh makna tentang perjalanan cinta dan penyembuhan hati yang berlatar di keindahan Gunung Andong, cerita berjudul Langit Jingga di Puncak Andong. Bersiaplah untuk diajak mendaki bukan hanya lereng gunung, tapi juga perjalanan emosional dua jiwa yang belajar membuka kembali harapan dan keberanian setelah luka lama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode berikutnya yang penuh drama dan kehangatan. Yuk, kita mulai petualangannya bersama Nadia dan Reza. Langit Magelang sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan hati Nadia yang berwarna abu-abu. Di dalam mobil travel yang melaju menuju base camp Gunung Andong, ia menatap keluar jendela tanpa suara. Matanya menerawang ke kejauhan, ke bukit-bukit hijau yang melambai pelan tertutup kabut. Ia sedang tidak mencari puncak. Ia hanya butuh ruang untuk bernapas. Gunung bukan tempat lari, Nad, kata sahabatnya, Mira, saat mengetahui rencana mendadaknya. Aku nggak lari. Aku nyari jalannya. 3 bulan sudah berlalu sejak cincin pertunangan dikembalikan. Nadia tidak menangis waktu itu. Ia hanya diam, mencoba tetap tegar ketika kenyataan menyusup perlahan ke dalam hidupnya. Bahwa orang yang pernah ia cintai ternyata memilih masa lalu yang belum selesai. Di antara hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Nadia merasa terasing dari dirinya sendiri. Maka ia memilih gunung, tempat yang tidak menghakimi, tidak bertanya-tanya, dan cukup ada. Seperti dirinya yang kini ingin ada, meski tidak tahu untuk siapa. Base camp Gunung Andong sore itu lengang. Hanya terdengar suara burung dan tawa kecil dari sekelompok pendaki muda yang sedang merapikan ransel. Nadia datang sendiri, tapi ia sudah terdaftar dalam komunitas langkah lembut untuk pendakian bersama. Ia belum mengenal siapapun, tapi itu bukan masalah. Justru, ia lebih nyaman begitu. Nadia ya? Seorang lelaki mendekat, membawa papan nama kecil dari panitia. Iya, aku Reza. Kita satu kelompok. Lelaki itu tinggi, berkacamata, dan membawa termos besar yang tampaknya bukan untuk dirinya sendiri. Nadia hanya mengangguk singkat, lalu memalingkan wajah. Ia tak terbiasa berbicara panjang dengan orang asing, apalagi di saat pikirannya masih berkabut. Pendakian dimulai pukul 4 sore. Jalur Gunung Andong tidak terlalu panjang, namun cukup menantang bagi pendaki pemula. Sepanjang jalan, Nadia lebih banyak diam. Ia memerhatikan jejak kaki di tanah, napasnya, detak jantungnya. Ia ingin merasakan bahwa dirinya masih hidup. Di pos 2, mereka berhenti sejenak. Reza, yang berjalan tak jauh di belakang, mengeluarkan cangkir lipat dari saku ransel. Mau teh? Tanyanya pelan. Nadia ragu, lalu mengangguk. Reza menuang teh dari termos. Wangi melati hangat menenangkan udara yang mulai dingin. Aku bawa teh manis karena naik gunung itu bukan cuma tentang kaki, tapi juga hati. Nadia menoleh, menatap Reza sebentar, lalu menunduk. Perkataan itu sederhana, tapi menusuk tepat ke tempat yang selama ini ia tutupi. Ia menerima cangkir itu, menyeruput perlahan. Hangatnya bukan hanya dari suhu airnya, tapi juga dari kehadiran diam-diam orang asing yang tak bertanya apa-apa. Tapi tahu kapan harus berbagi. Menjelang maghrib, mereka mencapai puncak. Kabut mulai turun, tapi langit di barat mulai menunjukkan rona jingga yang membara. Nadia berdiri di dekat batu besar, memandangi awan yang mengalir perlahan seperti arus sungai. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia merasa tenang. Reza memotret lanskap, lalu mendekat tanpa suara. Langitnya cantik, ya? Nadia mengangguk. Kayak sedang bilang sesuatu. Reza tersenyum. Mungkin langit tahu kita butuh diingatkan bahwa hari akan berakhir, tapi bukan berarti semuanya selesai. Nadia tak menjawab, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang perlahan berubah. Sebuah langkah kecil, tapi penting. Menerima bahwa luka tak harus segera sembuh. Kadang cukup disadari saja bahwa kita tidak sendiri dalam mendaki. Nadia, suara Reza memecah diam yang nyaman itu. Boleh aku foto kamu sekarang? Nadia menoleh. Kenapa? Karena langit sedang berkata sesuatu.
Ia tak menjelaskan lebih lanjut. Tapi Nadia mengangguk. Reza mengangkat kameranya, menekan tombol shutter pelan, dan membekukan momen. Seorang wanita yang baru saja berani membuka jendela hatinya pada cahaya jingga di puncak gunung. Malam itu, di tenda komunitas, suasana ramai. Tawa, obrolan hangat, dan aroma mie rebus memenuhi udara. Tapi Nadia lebih memilih duduk di luar, memandangi kerlap-kerlip lampu kota di kejauhan. Cahaya-cahaya itu terlihat kecil dari atas, seperti masalah-masalahnya. Reza datang, membawa 2 cangkir. Kali ini bukan teh melati, tapi jahe merah. Dingin ya? Sedikit. Tapi nggak sedingin waktu kamu bilang hidup kamu baik-baik saja. Nadia menoleh cepat. Ada jeda panjang di antara mereka. Kamu tahu? Tanyanya pelan. Nggak perlu tahu terlalu dalam untuk mengerti seseorang sedang bertahan. Hening. Lalu angin bertiup perlahan, menyentuh rambut mereka seperti tangan langit yang ingin menenangkan. Keesokan harinya, setelah turun dari gunung dan tiba di base camp, Nadia berpamitan dengan para pendaki. Beberapa sudah menjadi teman, tapi Reza terasa berbeda. Ia belum tahu apa namanya. Tapi yang jelas, ada ruang yang mulai terbuka. Terima kasih, kata Nadia saat hendak berpisah. Untuk tehnya dan diamnya. Reza tersenyum. Kalau suatu hari kamu ingin kembali ke Andong, bilang ya. Aku tahu langit itu masih punya banyak hal untuk disampaikan. 2 minggu kemudian, Nadia kembali ke rutinitasnya di Jakarta. Tapi bayangan puncak Andong terus menghantui. Ia mulai menulis. Kembali, bukan laporan kerja, tapi jurnal pribadi yang lama ia tinggalkan. Ia menulis tentang kabut, tentang pendakian, tentang teh hangat, dan seseorang yang tak pernah memaksa, tapi selalu hadir. Dan suatu malam, saat hujan mengguyur kota, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Masih suka teh melati? Nadia tersenyum. Ia tahu, langit jingga itu belum selesai berbicara. Namun belum sempat ia membalas pesan itu, sebuah notifikasi lain muncul. Kali ini bukan dari Reza, tapi dari seseorang yang seharusnya telah menjadi masa lalu. Fikri. Nat, aku di Jakarta minggu ini. Boleh ketemu? Cuma sebentar, aku cuma mau bicara, sekali ini saja. Nadia mematung. Dunia yang tadi terasa hangat mendadak berembus dingin. Jari-jarinya tak bergerak di atas layar. Rasanya seperti kabut gunung Andong turun lagi. Bukan di lereng, tapi di hatinya sendiri. Ia meletakkan ponsel. Mendadak teh melatinya terasa hambar. Fikri, nama yang dulu memenuhi rencana masa depan. Rumah kecil, kucing 3 ekor, dan dapur mungil yang mereka bayangkan bersama. Semuanya runtuh, bukan karena bencana, tapi karena kebohongan yang terlalu lama disimpan. Fikri kembali ke mantannya tanpa penjelasan. Nadia hanya tahu dari foto-foto yang muncul di media sosial, seperti tamparan tanpa suara. Namun kini, ia datang kembali. Setelah semua luka nyaris mengering. Setelah ada seseorang yang mulai menumbuhkan harapan baru dalam sunyi. Sekali ini saja, kata Fikri. Tapi bukankah semua rasa sakit dimulai dari satu kali saja? Di tempat lain, Reza duduk di warung, kopi kecil, memandangi layar ponselnya yang masih tanpa balasan. Ia menunggu. Sesekali menyesap kopi, sesekali melihat ke jendela hujan. Ia bukan pria yang mudah berharap, tapi entah kenapa, Nadia membuatnya ingin percaya bahwa luka bisa sembuh tanpa harus dilupakan. Mungkin dia sibuk, gumamnya. Tapi jauh di dasar hatinya, ada rasa takut yang belum ia kenali sepenuhnya. Keesokan, harinya Nadia memutuskan untuk bertemu Fikri. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin menyudahi. Benar-benar menyudahi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Cikini. Fikri tampak canggung. Senyumnya seperti sedang menahan sesuatu. Nadia hanya duduk diam, memandang lurus, tidak ingin terlalu banyak bicara. Aku salah, Nad, kata Fikri akhirnya. Dan setiap hari sejak itu, aku tahu aku kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku. Nadia menghela napas. Ia ingin menangis tapi tak bisa. Kenapa baru sekarang?
Karena aku baru benar-benar sadar saat melihat kamu bahagia di foto itu. Di puncak gunung. Nadia kaget. Kamu lihat foto itu? Fikri mengangguk. Dari akun komunitas pendaki, kamu terlihat utuh. Tapi aku tahu kamu bukan orang yang mudah pulih. Dan kalau kamu bisa seutuh itu tanpa aku, mungkin aku benar-benar sudah tidak punya tempat. Nadia tak menjawab. Tapi di dalam kepalanya, sebuah suara lain berbicara. Suara dari kabut, dari tenda, dari teh hangat, dan mata tenang seseorang di lereng Andong Reza. Ia menyadari, untuk pertama kalinya sejak lama, dirinya tak lagi ingin menoleh ke belakang. Namun dunia tak selalu memberi waktu untuk merenung terlalu lama. Saat ia membuka ponselnya di perjalanan pulang, ada pesan baru dari komunitas pendaki. Reza mengalami insiden kecil saat pendakian di Gunung Telomoyo. Saat ini sudah ditangani, tapi ia sempat jatuh dan kehilangan beberapa barang, termasuk kameranya. Nadia menggigit bibirnya. Dadanya berdebar. Dan untuk alasan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika, ia tahu ia harus menemui Reza. Tapi ketika Nadia membuka aplikasinya untuk menghubungi Reza, ia ragu. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari Reza. Masih suka teh melati? Pesan itu belum sempat ia balas. Entah kenapa, satu notifikasi dari Fikri sudah cukup untuk membuatnya menjauh. Kini, Reza mengalami insiden. Kecil, katanya. Tapi hati Nadia tidak tenang. Bukan soal kameranya. Tapi soal bagaimana Reza pasti memotret bukan hanya dengan lensa, tapi dengan rasa. Dan yang hilang mungkin lebih dari sekadar alat. Mungkin kenangan, mungkin cerita, mungkin dirinya sendiri. 2 hari kemudian Nadia menguatkan diri. Ia mengirim pesan. Aku dengar tentang insiden di Telomoyo. Kamu baik-baik saja, kan? Tidak lama, balasan masuk. Luka kecil di kaki, kamera hilang, tapi tidak semua kenangan ikut jatuh. Nadia membaca pesan itu berulang-ulang. Dalam kalimat pendek, ia bisa membayangkan senyum Reza yang menenangkan, seperti kabut tipis yang turun di puncak. Kamu mau cerita langsung? Kita bisa ketemu, tulis Nadia akhirnya. Namun, balasan Reza justru membuat hatinya kembali dingin. Maaf, Nad. Aku mau sendiri dulu sebentar. Nggak apa-apa, kan? Itulah pertama kalinya Reza menjauh. Nadia duduk lama di balkon apartemennya. Hujan turun pelan-pelan. Tapi bukan hujan yang membuatnya sulit bernapas, melainkan kesunyian yang datang dari seseorang yang dulu diam-diam memberi kehangatan. Dan kini diam juga, tapi terasa dingin. Beberapa hari berlalu, tak ada kabar. Dan akhirnya Nadia memutuskan hal yang paling mendadak yang pernah ia lakukan sejak pertama kali naik Gunung Andong. Ia akan kembali mendaki. Sendirian. Hari itu, pagi masih biru pucat saat Nadia sampai di base camp Andong. Tidak ada teman komunitas. Tidak ada Reza. Hanya pendaki lain yang tidak ia kenal. Ia mendaftar sebagai pendaki solo. Wajah petugas base camp tampak khawatir, tapi Nadia tersenyum tipis dan berkata, "Saya cuma ingin bertanya pada langit." Langkahnya mantap, tapi hatinya rapuh. Ban di pos 1, ia sempat berhenti sebentar. Mengatur napas. Suara burung dari kejauhan tak mampu menenangkan gelombang yang mengaduk dadanya. Di pos 2, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Ia menggenggam botol minumnya erat-erat, berharap bisa menahan goyah yang mulai datang. Dan di pertengahan jalur sebelum puncak, langit mendadak diselimuti kabut tebal. Pandangan menjadi samar. Jalur tampak berbeda. Nafasnya mulai pendek. Jantungnya berpacu tak beraturan. Ia mencoba mengingat jejak langkah sebelumnya, tapi semuanya terasa asing. Ia mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Nadia tersesat. Ia duduk di atas batu, menutup mata dan menahan tangis. Tapi tak bisa. Reza, aku cuma mau bilang, aku siap membuka hati. Tapi kamu nggak ada. Kalimat itu meluncur lirih. Dan anehnya, saat ia mengucapkannya, kabut perlahan mengendur. Cahaya samar menembus celah-celah pohon.
Ia berdiri, melangkah lagi. Kali ini tidak untuk mencari jalan keluar, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Sore itu, ia tidak sampai puncak. Tapi saat turun dengan selamat, wajahnya berubah. Ada luka, ya. Tapi juga ada ketegasan baru. Malamnya, Nadia menerima pesan suara dari Reza. Nad, aku pikir aku kuat sendiri, ternyata aku salah. Saat kehilangan kamera, aku sadar. Yang paling aku takuti bukan kehilangan gambar, tapi kehilangan seseorang yang diam-diam membuat hidupku penuh warna. Kalau kamu masih di Andong, aku akan ke sana. Pesan suara Reza berakhir dengan keheningan, tapi di dada Nadia, kalimat itu menggema lebih keras dari dentuman petir. Ia mendengarkannya berulang kali, bahkan saat tubuhnya sudah letih sepenuhnya setelah turun dari pendakian siang tadi. Ia belum mandi. Rambut masih basah oleh embun, tapi matanya berbinar meski sembab. Ia menatap jam, hampir pukul 9 malam. Lalu ia mengambil keputusan, ia akan naik lagi. Kaki yang letih kembali dilangkahkan. Pendakian malam bukan keputusan yang bijak, tapi Nadia merasa bukan puncaknya yang ia cari, melainkan janji yang terucap di tengah kabut. Janji dari seseorang yang sebelumnya lebih banyak menyampaikan isi hatinya melalui teh hangat dan keheningan. Base camp mulai sepi, hanya satu petugas yang berjaga. Naik lagi, sendiri, Nadia mengangguk. Dia akan datang, katanya pendek. Petugas menggeleng perlahan tapi mengizinkan. Mungkin karena melihat api kecil di mata Nadia, bukan api keras kepala, tapi api yang menyala karena keyakinan. Langkahnya kali ini terasa berbeda. Setiap pijakan membawa rasa sakit, tapi bukan sakit yang membuat ingin berhenti. Justru sakit yang membuktikan bahwa ia sedang berusaha, bahwa hatinya belum menyerah. Di pos 1, ia berhenti sejenak, menatap langit malam yang separuh tertutup awan. Tapi di baliknya, bintang-bintang seperti tersenyum malu. Ia tersenyum sendiri. Aku datang, Reza. Aku datang. Sementara itu, Reza benar-benar meluncur ke Andong malam itu. Dengan motor tuanya dan ransel kecil yang hanya berisi jaket, headlamp, dan termos. Ia tidak yakin Nadia masih di atas, tapi entah kenapa, hatinya berkata, dia belum selesai. Ia menyesal, bukan karena sempat menjauh, tapi karena terlalu lama menunggu keberanian untuk berkata jujur. Ia kira diam adalah bentuk perlindungan. Tapi justru diam itulah yang membuat Nadia pergi mendaki sendiri. Dan kali ini, ia tak akan membiarkannya sendiri lagi. Di tengah perjalanan, Nadia kembali dikepung kabut. Tapi kali ini ia tidak takut. Ia tahu jalurnya. Ia tahu langkahnya. Ia tahu hatinya. Namun mendadak ia terhenti. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Langkah cepat, nafas terengah, lalu sebuah bayangan muncul di antara kabut. Reza basah oleh peluh dan udara dingin, tapi matanya bersinar. Sama seperti malam pertama mereka di puncak itu. Mereka saling pandang, tidak langsung berpelukan, tidak langsung bicara. Tapi keduanya tahu mereka telah memilih jalan yang sama. Kamu naik? Tanya Reza. Karena kamu bilang kamu akan datang, jawab Nadia. Dan aku ingin percaya satu kali lagi. Reza mengangguk pelan, lalu membuka jaketnya dan menyodorkan termos. Teh melati? Nadia tertawa kecil, matanya berair. Selalu. Mereka duduk di batu besar, dikelilingi kabut, dengan langit gelap menggantung di atas. Tapi hati mereka terang, dan saat malam semakin larut, Reza berkata, kalau esok pagi kita lihat langit jingga lagi, aku akan anggap itu tanda bahwa aku boleh mulai berharap. Nadia menatapnya. Kalau langit jingga itu datang, aku akan jawab harapanmu. Kalimat Nadia melayang pelan di udara dingin puncak. Reza menatapnya lama, seolah tak ingin satupun kata itu terbang sia-sia. Namun malam terlalu cepat menyelimuti, dan kabut mulai turun lebih pekat. Mereka pun memutuskan turun ke pos 3 untuk bermalam di shelter kecil yang disediakan. Tapi saat fajar menjelang, langit tetap kelabu. Tak ada jingga.
Tak ada matahari yang menembus awan. Hanya hujan rintik yang turun pelan, seperti diam-diam ikut menangis. Mungkin belum saatnya, kata Reza sambil menyeduh teh dalam diam. Atau mungkin memang tidak akan ada saatnya, jawab Nadia lirih. Reza terdiam. Ia tahu bukan awan yang menyembunyikan jingga itu, tapi masa lalu mereka masing-masing yang belum selesai. Fikri masih menghantui pikiran Nadia, dan ia pun belum jujur tentang satu hal penting. Kamera yang jatuh di Telomoyo sebenarnya berisi ratusan foto Nadia. Foto yang ia ambil diam-diam, di puncak, di pos, saat tersenyum, saat termenung. Ia tak pernah bermaksud menyimpannya untuk kepentingan apapun, hanya sebagai cara diamnya menyayangi. Tapi kini, semua itu hilang, dan ia merasa kosong. Hari itu mereka turun gunung tanpa banyak kata. Bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, tapi karena terlalu banyak yang masih menggantung. 2 minggu berlalu, tak ada kabar, tak ada pesan. Nadia kembali ke kehidupannya, tapi kali ini tak lagi sama. Kantor, jalanan, kopi pagi, semuanya seperti hampa. Ia menulis lagi di jurnal kecilnya. Aku kira yang paling menyakitkan adalah ditinggalkan. Tapi ternyata, yang lebih menyakitkan adalah ketika seseorang datang, tapi kita belum sanggup membuka pintu sepenuhnya. Dan di tempat lain, Reza menatap layar ponselnya. Jari-jarinya sudah menulis pesan berkali-kali, tapi tak satu pun dikirimkan. Nad, sebenarnya aku ingin bilang, hapus. Kalau saja aku bisa memutar ulang waktu ke saat kita duduk di batu besar itu. Hapus lagi. Ia ingin jujur, bahwa kehilangan kameranya bukan sekadar insiden, tapi kehilangan kesempatan untuk menunjukkan perasaannya tanpa kata. Bahwa ia menyesal tidak mengucapkannya langsung saat mereka masih di puncak. Bahwa ia takut, ya, takut. Bahwa Nadia akan memilih Fikri yang datang lebih dulu, meski menyakitkan. Hujan kembali turun di kota. Dan seperti sinyal yang tak terucap, Nadia berdiri di jendela apartemennya, menggenggam kertas kecil yang baru ia temukan di dalam ranselnya. Terselip di saku dalam, kertas itu berisi tulisan tangan. Kalau aku kehilangan semua kenangan dalam bentuk gambar, aku harap kamu izinkan aku menciptakan kenangan baru, langsung denganmu. Air matanya membesar. Ia tidak tahu kapan Reza menyelipkan itu. Mungkin saat mereka istirahat di pos 3. Mungkin sebelum mereka turun, tangannya gemetar. Dan sebelum sempat berpikir, ia membuka ponsel dan menelepon Reza. Tapi yang menjawab adalah suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Hening, dunia kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa ia benar-benar diambang kehilangan. Tangannya masih menggenggam ponsel, tapi layarnya sudah gelap. Suara operator yang barusan terdengar terus terulang di kepalanya, berputar seperti gema dari ruang kosong. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia coba lagi, dan lagi. Masih sama. Hari itu, langit Jakarta tampak kusam. Tapi bagi Nadia, yang kelabu bukan hanya cuaca, melainkan juga hatinya yang digelayuti bayang-bayang. Bagaimana jika Reza memang benar-benar menjauh? Bagaimana jika yang ia tunggu tidak akan pernah kembali? Ia mengurung diri sepanjang malam, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan langit yang tak menampakkan jingganya, menyalahkan diam Reza yang tiba-tiba. Namun di sela isaknya, ia kembali memegang secarik kertas dari Reza, yang sebelumnya ia temukan tersembunyi di ransel. Kalau aku kehilangan semua kenangan dalam bentuk gambar, aku harap kamu izinkan aku menciptakan kenangan baru, langsung denganmu. Dan kalimat itu bukan sekadar pengakuan, tapi permohonan. Sebuah harapan yang tak sempat ia jawab. Keesokan harinya, Nadia mendatangi komunitas pendaki langkah lembut. Ia menanyakan keberadaan Reza. Ketua komunitas hanya menggeleng dengan ragu. Setelah kehilangan kameranya, Reza sempat menghilang beberapa hari. Katanya mau ke tempat yang lebih tenang. Kemana? Nggak bilang pasti,
Tapi, katanya dia ingin ke tempat dia pertama kali menyukai fotografi. Tempat itu, Gunung Andong. Napas Nadia tercekat. Gunung Andong. Tempat pertemuan. Tempat harapan. Tempat yang mungkin kini menjadi pilihan terakhirnya untuk menemukan Reza dan dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia menyiapkan ransel. Ia tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, maka semuanya mungkin akan hilang. Ia tidak tahu apakah Reza masih di sana, tidak tahu apakah ia akan diterima. Tapi ia tahu satu hal. Menunggu bukan lagi pilihan. Malam itu, ia tiba di base camp. Hujan turun deras, membuat udara makin dingin. Petugas base camp menyarankan untuk menunda pendakian. Tapi Nadia tidak bisa. Ia harus naik malam itu juga. Bahkan jika itu berarti harus mendaki sendirian lagi. Aku tidak sedang mengejar puncak, Pak. Aku sedang mengejar kesempatan terakhir. Langkah kakinya menembus tanah yang licin. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin menusuk, membuat napas terengah. Tapi ia terus berjalan. Menyusuri jalur yang sudah ia kenal, tapi kini terasa lebih asing, lebih sepi. Setiap pos dilaluinya sambil memanggil pelan, Reza, Reza. Tapi hanya suara daun dan detak jantungnya sendiri yang menjawab. Di antara pos 3 dan puncak, langkahnya mulai goyah. Ia nyaris jatuh. Lututnya gemetar. Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu. Cahaya kecil dari kejauhan. Seperti sinar dari headlamp. Ia mempercepat langkah, meski tubuhnya mulai menggigil. Dan akhirnya, di bawah pohon besar yang pernah mereka lewati bersama, berdiri seseorang, mengenakan jaket abu-abu, membawa termos, dan sedang menatap langit gelap dengan wajah basah oleh hujan. Reza dan Nadia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di hadapan Reza, basah kuyup, letih, tapi matanya berbicara lebih banyak dari kata. "Kamu datang," kata Reza pelan. Nadia mengangguk, "Karena aku nggak mau menyesal 2 kali." Reza tertawa kecil, setengah tak percaya. Ia membuka termos dan menuangkan teh ke dalam 2 cangkir kecil. "Aku bawa teh melati. Takut kamu datang. Dan kalau aku nggak datang, aku tetap minum 2 cangkir. 1 buat kamu." Nadia menunduk, tersenyum. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, ia menyentuh tangan Reza. Hangat, nyata, ada. Hujan terus turun. Tapi di bawah, langit kelabu itu, 2 hati memilih untuk saling menunggu. Bukan lagi karena rasa takut, tapi karena keberanian untuk memulai. Nadia menggenggam cangkir teh dari Reza. Hangatnya menembus telapak tangannya yang dingin. Tapi yang lebih menghangatkan adalah tatapan Reza. Tenang, tapi dalam. Seolah ada kalimat yang tertahan lama di sana, menunggu waktu untuk dikeluarkan. Dan waktu itu akhirnya tiba. "Nad," Reza membuka suara, lirih namun tegas. "Aku pernah kehilangan seseorang karena aku diam terlalu lama. Aku pikir mencintai dalam diam itu cukup. Tapi ternyata, diam membuatku tak pernah benar-benar hadir." Nadia mendengarkan. Hujan memelankan iramanya, seakan ikut memberi ruang. "Waktu kamera itu jatuh," lanjut Reza, "aku bukan cuma kehilangan alat potret. Aku kehilangan keberanian, karena di dalamnya ada ratusan foto kamu." Nadia menatapnya, terkejut. "Aku potret diam-diam, karena aku takut kalau kamu tahu, kamu pergi. Tapi ternyata, waktu aku nggak jujur, aku malah benar-benar kehilangan kamu." Ia menunduk, menyeka wajah yang basah entah oleh hujan atau air mata. "Jadi hari ini aku naik bukan buat berharap, tapi buat jujur. Sekalipun akhirnya kamu tetap pergi, aku nggak mau menyimpan apa-apa lagi." Untuk beberapa detik, Nadia tak bergerak. Tapi kemudian ia berjalan pelan, mendekat. Ia menaruh cangkir tehnya di batu di samping mereka. Lalu, tanpa berkata sepatah pun, ia memeluk Reza. Pelan, penuh hati. Tidak tergesa. Tidak untuk menyembuhkan, tapi untuk menyatakan, "Aku juga di sini." Reza membalas pelukan itu. Di bawah kabut. Di bawah pohon yang menjadi saksi diam.
dalam keheningan malam yang tak lagi terasa dingin. Mereka duduk berdua dalam diam. Kali ini bukan karena bingung harus berkata apa, tapi karena mereka tahu. Kadang cinta tidak perlu banyak kalimat. Cukup keberanian untuk tetap tinggal. Aku pernah kembali ke orang yang melukaiku, bisik Nadia akhirnya. Karena aku pikir, orang yang melukai juga bisa berubah. Dan sekarang? Tanya Reza pelan. Sekarang aku tahu, yang perlu aku beri kesempatan bukan dia, tapi diriku sendiri. Langit tetap mendung malam itu. Tapi mereka tak lagi mengharapkan langit jingga datang. Karena kini, mereka tahu, harapan bukan ditentukan oleh warna langit, tapi oleh keberanian untuk memilih siapa yang tetap ingin kau genggam, bahkan saat dunia seolah mengajakmu melepaskan. Keesokan paginya, saat kabut menguap perlahan, cahaya keemasan menyelinap dari balik awan, tidak terang, tidak membara, tapi cukup untuk membuat mereka saling pandang, tersenyum, dan tahu, cinta. Ini tidak lahir dari dramatisnya senja, tapi dari sepi yang akhirnya diisi oleh kehadiran. Dan pagi itu, kehadiran itu terasa utuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia dan Reza turun gunung bersama, tanpa jarak di antara langkah mereka. Tak banyak kata yang diucapkan. Tak perlu. Karena setiap detik kebersamaan mereka sudah menjadi kalimat tanpa suara. Di setiap pos yang dilewati, Reza sesekali menoleh ke Nadia, memastikan langkahnya baik-baik saja. Dan setiap kali itu terjadi, Nadia hanya mengangguk kecil, tapi hatinya menjawab lebih nyaring. Aku baik, karena kamu ada. Setelah kembali dari Andong, hari-hari berlalu lebih ringan. Nadia kembali bekerja, tapi kini dengan semangat baru. Ia mulai menulis lagi, bukan hanya di jurnal, tapi di blog yang ia beri nama Langkah Lembut. Di sana ia menulis tentang gunung, tentang perjalanan batin, tentang teh melati, dan tentang seseorang yang datang bukan untuk menyelamatkan, tapi menemani. Tulisannya mulai dibaca banyak orang, dan suatu hari ia menerima pesan dari seorang pembaca. Terima kasih sudah menulis. Aku pikir aku sudah sendiri di dunia ini, tapi tulisanmu seperti peta kecil, yang mengingatkanku bahwa aku masih bisa menemukan arah. Nadia menutup ponsel dengan senyum yang nyaris seperti tangis. Bahwa luka yang pernah ia miliki, ternyata bisa menjadi jalan terang untuk orang lain. Sementara itu, Reza kembali mengambil kamera baru. Tapi kali ini, bukan untuk memotret diam-diam. Ia memotret Nadia, secara langsung, dengan tawa, dengan izin, dengan tatapan mata yang saling menyimpan masa depan. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali mendaki Andong. Kali ini, bukan dalam kabut, bukan dalam hujan, tapi dalam cuaca cerah yang hangat, seolah gunung itu juga menyambut mereka kembali. Di puncak, saat matahari mulai turun, ke barat, Reza mengeluarkan 2 cangkir kecil dan termos teh melati yang selalu ia bawa. Masih mau teh yang sama? Tanya Reza. Selalu, jawab Nadia sambil tersenyum. Mereka duduk berdampingan, membiarkan matahari perlahan berubah jingga di ufuk barat. Warnanya hangat, tidak meledak-ledak, tapi lembut, seperti pelukan. Kita udah lihat banyak warna langit, kata Reza pelan. Tapi langit jingga yang ini, rasanya beda, sahut Nadia. Karena kamu nggak sendiri, bisik Reza. Dan saat itu juga, Reza membuka ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah foto, satu-satunya yang tersisa dari kameranya yang hilang. Foto Nadia, duduk membelakangi kamera, dengan kabut di belakang dan secangkir teh di tangan. Di balik foto itu tertulis, "Kamu mungkin tak tahu kapan kamu mulai menenangkan hatiku, tapi aku tahu, aku ingin sisanya bersamamu." Nadia menatap foto itu, lalu menatap Reza. Tanpa kata, ia mengangguk. Dan dalam anggukan itu tersimpan satu jawaban. Aku juga. Matahari benar-benar tenggelam. Langit jingga berubah ungu, lalu kelam. Tapi di hati mereka, cahaya itu tidak padam. Dan seperti langit yang terus berganti warna, tapi tak pernah berhenti melukis hari,
Hubungan Nadia dan Reza pun perlahan tumbuh. Bukan dalam letupan besar, tapi dalam ritme harian yang sederhana. Saling bertanya, saling hadir, saling diam bersama. Beberapa bulan kemudian, blog Nadia semakin dikenal. Ia mulai menerima undangan untuk berbagi kisahnya di komunitas pecinta alam, acara kampus, bahkan forum penulis muda. Tapi satu hal yang tak pernah ia sentuh secara langsung adalah nama Reza. Ia ingin kisah itu tetap menjadi milik mereka berdua. Namun, pada suatu malam, di sela hujan rintik di luar jendela apartemennya, Nadia membuka laptopnya dan mulai menulis sebuah entry baru. Kali ini bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk Reza. Untuk kamu yang datang bukan sebagai penyelamat, tapi teman mendaki. Aku tahu, banyak orang menanti cinta seperti matahari terbit. Indah, pasti, dan terang. Tapi kamu hadir seperti kabut. Diam-diam, membungkusku. Tidak memaksa untuk dilihat, tapi terasa jika dirasakan. Kita bukan dua orang yang sempurna. Kamu pernah kehilangan. Aku pernah hampir menyerah. Tapi entah bagaimana, kita sama-sama berani untuk naik lagi. Untuk membuka peta baru. Untuk tidak menunggu langit cerah, tapi mendaki meski awan menggelayut. Dan hari itu, di bawah pohon tua itu, aku tahu, aku tidak ingin turun sendirian lagi. Reza, ini bukan pengakuan cinta. Ini adalah penanda. Bahwa ketika aku melihat langit jingga, aku tidak akan hanya ingat matahari terbenam. Tapi seseorang yang berani menunggu bersamaku, bahkan ketika langit sedang kelabu. Terima kasih telah menjadi ketinggian yang tidak menakutkan. Tapi menenangkan, Nadia menyimpan tulisan itu. Tidak ia unggah ke blog. Ia cetak. Lalu ia masukkan ke dalam amplop kecil, coklat. Dan keesokan paginya, ia mengajak Reza kembali ke Gunung Andong. Pendakian kali ini lebih lambat. Mereka tidak terburu-buru. Setiap pos menjadi tempat istirahat dan tertawa. Di puncak, mereka tak bicara tentang matahari atau kabut. Hanya duduk berdampingan, lalu Nadia mengeluarkan amplop itu. Untukmu. Reza membacanya perlahan. Matanya tak lepas dari huruf-huruf yang terangkai, dan ketika selesai, ia menatap Nadia. Aku pernah kehilangan banyak hal di puncak gunung, katanya. Tapi sekarang, aku tahu. Aku menemukan rumahku di sini. Ia menggenggam tangan Nadia. Erat. Tak goyah. Maukah kamu menjadi sahabat pendakianku, sampai langit benar-benar padam? Nadia mengangguk. Dengan air mata. Dengan tawa, dengan hati yang tak lagi terbagi oleh masa lalu. Dan langit sore itu, untuk pertama kalinya sejak lama menyala dengan jingga paling sempurna. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita Langit Jingga di Puncak Andong hingga akhir. Semoga kisah Nadia dan Reza menginspirasi kita semua untuk berani membuka hati, menerima luka, dan percaya bahwa setiap awan kelabu pasti akan berlalu dengan langit jingga yang indah. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Cerita seperti apa yang ingin kamu dengar selanjutnya? Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga hati kamu, ya.